Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halwa Adila Hijri. Saya dari Prodi Pendidikan Guru PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai filsafat esensialisme dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Adi Yati Fathurrasana, MPD. Langsung saja kita ke materi. Definisi filsafat esensialisme. Dalam biologi, esensialisme merupakan paham di mana spesies hewan dan tumbuhan memiliki perbedaan karena esensinya atau dapat diartikan dengan adanya pengakuan diskontinuitas pada alam. Jadi, esensialisme didefinisikan sebagai aliran, mazhab, atau paham manusia. Aliran esensialisme merupakan suatu aliran yang mempunyai keinginan supaya manusia mengulang budaya lama. Esensialisme memandang bahwa budaya lama sudah banyak membawa kebajikan dan manfaat bagi manusia. Namun, yang lebih dijadikan pedoman adalah peradaban sejak pada zaman Renaissance yang berdiri sekitar abad 11 sampai dengan abad 14 Masehi. Karena saat zaman tersebut, upaya dalam menumbuhkan kembali ilmu pengetahuan, seni dan budaya zaman dahulu, terlebih lagi pada zaman Yunani dan Romawi, sudah berkembang dengan pesat. Esensialisme merupakan persepsi yang menetapkan separuh dari tanda alam pikir modern. Awalnya, esensialisme timbul sebagai wujud dari simbolisme mutlak dan dogmatis abad pertengahan. Oleh karena itu, dibuatlah rancangan secara beraturan dan keseluruhan tentang manusia dan alam semesta untuk menutup ultimatum pada zaman modern. Tokoh filsafat esensialisme. Yang pertama yaitu ada Johann Friedrich Hebert yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang sebenarnya merupakan penyesuaian rohani manusia pada kebijaksanaan Tuhan yang memiliki arti menyesuaikan hukum tata krama. Prosedur dalam mencapai tujuan pendidikan yaitu pengasuhan. Yang kedua yaitu ada Georgi Wilhelm Friedrich Hegel yang menyatakan bahwa perpaduan dari ilmu pengetahuan dan agama menjadi suatu penafsiran yang digunakan sebagai landasan spiritual. Yang ketiga yaitu ada Georgi Santayana, merupakan paham idealisme dalam perpaduan dengan menyatakan bahwa nilai tidak bisa ditandai oleh konsep tunggal karena keinginan, pengalaman, kepedulian manusia dapat menetapkan kualitas tertentu. Teori belajar esensialisme. Berdasarkan pandangan filsafat esensialisme, proses pembelajaran harus berfokus dengan pendidik, yang mana dalam belajar mempergunakan cara yang disesuaikan dengan kreativitas pendidik. Pendidik diharapkan dapat memahami macam-macam metode belajar yang disesuaikan dan dipertimbangkan lebih dahulu agar penerapan metode pembelajaran dapat dijalankan dalam pelaksanaan pembelajaran yang lebih optimal. Pembelajaran yang berfokus pada pendidik, kebanyakan orang berpendapat bahwa peserta didik tidak serius dalam mengerti yang diinginkannya peserta didik belajar dengan keadaan terpaksa, hingga pendidik mampu memberi pelatihan pada peserta didik supaya dapat belajar dengan efektif. Oleh karena itu, pelatihan kognitif dapat memberikan atau berikan sebagai cara pertama pada pembelajaran esensialisme. Konsep dasar pandangan aliran esensialisme. Pandangan ontologi esensialisme. Ontologi esensialisme memandang bahwa alam ini dipenuhi oleh peraturan yang disesuaikan dengan peraturan alam dengan menjadikan nilai leluhur sebagai ketentuan yang disesuaikan dengan peraturan alam semesta. Pandangan epistemologi esensialisme. Dalam dunia pendidikan, epistemologi perlu memperhatikan pengetahuan yang memiliki sifat sempurna dan intelektual yang mampu mengarahkan seseorang untuk kehidupannya supaya lebih layak. Pandangan aliran esensialisme tentang pendidikan. Esensialisme meyakini bahwa terdapat macam-macam kemampuan yang dapat terlibat dalam kebaikan seseorang dalam membaca, menulis, berhitung, dan perlakuan sosial yang ilmiah. Keterampilan yaitu pembelajaran yang sangat diperlukan dalam kurikulum pendidikan pada jenjang pendidikan sejak usia dini.
Sedangkan pada tingkat pendidikan menengah, kurikulum yang digunakan meliputi sejarah, matematika, sains, bahasa, dan sastra. Sesudah menyelesaikannya, peserta didik diwajibkan untuk dapat beradaptasi dengan alam dan lingkungan sosialnya. Kedisiplinan, keterampilan, kesenian, dan sains membutuhkan peraturan yang sesuai. Oleh sebabnya, esensialisme memerlukan pendidik yang dapat memahami, mentransformasikan pengetahuan dan nilai-nilai kebaikan pada peserta didik. Esensialisme dan metode pembelajaran anak usia dini. Metode pembelajaran merupakan metode yang dipakai oleh pendidik pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran terhadap peserta didik untuk dapat mencapai kompetensi tertentu dan metode pembelajarannya dirancang secara efektif. Terdapat dasar pokok dalam esensialisme pendidikan, yaitu pertama, kurikulum pendidikan dasar perlu mengutamakan keterampilan dasar, yaitu seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, kurikulum sekunder perlu adanya mata pembelajaran yang mencakup pembelajaran sejarah, matematika, ilmu alam, sastra, dan bahasa. Yang ketiga, yaitu pembelajaran terstruktur dilakukan dengan konsisten pada kedisiplinan lembaga. Yang keempat, peserta didik perlu membiasakan sikap menghormati baik dalam lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Yang kelima atau yang terakhir, peserta didik perlu memahami pembelajaran keterampilan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.